Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramdhani dengan NIM 33332400048. Saya dari kelompok 15 pada tutorial Statistika 2, Sip 1. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang ada pada tutorial Statistika 2, Sip 1. Baik, langsung saja kita ke study case-nya. Nah, pada tugas mingguan yang ada di Sip 1 ini terdapat dua persoalan yang harus kita selesaikan, di mana kedua persoalan ini kita akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Nah, langsung saja kita kerjakan pada soalan pertama, yang mana PT Valliant ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen baja untuk industri konstruksi, di mana perusahaan ini memiliki 4 mesin pemotong baja yang digunakan dalam proses produksi. Lalu, manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin tersebut. Di mana pengamatan waktu pemotongan ini dalam detik dilakukan selama 5 hari dan diperoleh data sebagai berikut. Mana terdiri dari mesin dan juga dari hari ke-1 sampai dengan hari kelima. Mana mesinnya ini itu ada 4, yaitu A, B, C, D. Nah, kita dengan menggunakan ANOVA 1 arah pada paraf signifikansi 5%, kita disuruh menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan pada waktu pemotongan antara mesin. Teman-teman langsung saja di sini kita buka. Oh ya, di sini untuk datanya ini kita perlu pindah ke software Excel terlebih dahulu seperti ini. Saya sudah memindahkannya dari di sini kolom mesin dan di sini kolom waktu pemotongan. Nah, setelah dipindahkan, teman-teman langsung aja buka software RStudio-nya. Nah, langkah yang pertama kita juga menentukan uji hipotesis, yang dimana H0-nya itu adalah mu A sampai dengan mu D, itu mu A itu mesin A sampai mesin D. Itu jika H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata waktu pemotongan antar mesin. Sedangkan H1-nya itu adalah H1-nya itu minimal terdapat satu rata-rata yang berbeda. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini adalah install package dan ya, install package terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman menginstall package, yang dimana untuk install package ini digunakan untuk agar dapat membaca file si Excel. Lalu install package yang car ini digunakan untuk uji Levens. Ya, uji Levens. Lalu kita juga mengaktifkan package-nya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman menginput data Excel-nya. Nah, kemudian di sini teman-teman memastikan variabel memastikan variabel faktor dan independennya, dan dependennya. Di mana si mesin ini sebagai inspektor, lalu di si waktu pemotongan ini, nah mesin ini inspektor, kalau waktu pemotongan ini sebagai si as numerik. Mungkin akan saja. Nah, selanjutnya teman-teman di sini uji homogenitas varians. Mana di sini berguna untuk menguji apakah varians data antar mesin homogen. Nah, karena P value-nya di sini 1, maka H0-nya ini diterima, sehingga varians data ini bersifat homogen, dan asumsi homogenitas ini, ANOVA ini terpenuhi. Terus teman-teman selanjutnya di sini uji normalitas. Nah, di sini diketahui bahwasanya P value-nya ini lebih dari 0,5 atau di sini terdapat P value-nya itu adalah sebesar 0,95. Maka si data ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya teman-teman di sini menyusun model ANOVA satu arah.
Nah, di sini diketahui bahwasanya F hitungnya itu sebesar 21,833, lalu P value-nya itu adalah 6,692 dikali 10 pangkat min 6. Maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah, kan tadi ditanya bahwasanya dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikan 5%, kita disuruh menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan waktu eh, pemotongan antar mesin. Nah, untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil pengujian ANOVA satu arah, diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata waktu pemotongan antar mesin pemotong baja. Nah, oleh karena itu, jenis mesin ini berpengaruh signifikan terhadap waktu pemotongan itu sendiri. Lanjut ke soal yang nomor dua. Nah, soal nomor dua ini adalah ANOVA dua arah. Di mana PT Osik Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi batang baja untuk industri konstruksi. Di mana perusahaan ini menerapkan beberapa metode perlakuan panas serta variasi suhu pemanasan untuk meningkatkan kekuatan tarik baja. Lalu, manajemen ingin mengetahui apakah metode perlakuan panas, suhu pemanasan, dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap eh, kekuatan tarik baja, di mana satuannya itu adalah MPa. Nah, dari tabel yang ada di sini, teman-teman perlu pindahin ke Excel-nya agar bisa dibaca di studio. Nah, kita disuruh dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikansi 5%. Kita menentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, teman-teman di sini, nah, oh ya, di sini di situ dua, karena ini masukin aja data yang ada di soal ini ke dalam Excel ya. Mulai dari kolom metode pembakuan panas, suhu pemanasan, dan juga suhu kekuatan tarik baja. Nah, kemudian teman-teman langsung aja buka software RStudio-nya. Nah, seperti yang dilakukan sebelumnya, teman-teman di sini menginput datanya terlebih dahulu. Lalu kemudian teman-teman di sini mendefinisikan faktor dan variabel seperti yang sebelumnya tadi. Nah, untuk metode sendiri itu sebagai S vektor. Lalu untuk suhu itu S vektor juga. Hmm, Lalu untuk kekuatan ngambil kalau untuk kekuatan sendiri itu sebagai variabel dependent. Nah, teman-teman di sini langsung aja kami. Nah, langkah selanjutnya teman-teman di sini menguji Leven test untuk homogen data. Di mana jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi homogen data terpenuhi. Nah, di sini teman-teman langsung aja running juga. Nah, dapat diketahui bahwasanya p-value-nya itu sebesar 0,998, yang dimana itu lebih dari 0,05 bahwasanya maka mm, asumsi homogen ini terpenuhi. Nah, selanjutnya teman-teman di sini uji normalitas, di mana seperti yang sebelumnya bahwasanya jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita run. Nah, nah, di sini dapat diketahui bahwasanya untuk p-value-nya itu sebesar 0,05354, di mana itu lebih dari 0,05. Maka eh, data ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi ANOVA. Kemudian teman-teman di sini menyusun model ANOVA itu sendiri. Saja di sini teman-teman running. Nah, dapat diketahui bahwasanya metode pada F hitung itu sebesar 2327,42001. Lalu untuk P-value-nya sendiri itu adalah kurang dari 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Lalu untuk suhu itu untuk eh, F hitungnya sendiri itu 186,42826.
Lalu untuk PV-nya itu 9,294 dikali 10 pangkat min 13. Kemudian pada residual atau ya residual itu untuk F hitungnya itu sebesar 1,1076. Lalu untuk PV-nya itu sebesar 0,3833. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu yang pertama pengaruh metode perlakuan khusus yang pertama itu pengaruh metode perlakuan panas. Di mana karena P-value-nya itu ya, karena P-value-nya itu kurang dari 0,05, maka nol itu ditolak. Maka nol ditolak lalu sehingga metode perlakuan panas ini berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Lalu pengaruh suhu pemanas. Yang kedua ini pengaruh suhu pemanasan. Karena PV kurang dari 0,5, maka H0 ini ditolak. Sehingga suhu pemanasan berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik baja. Yang ketiga ini interaksi metode dan suhu. Mana PV-nya ini lebih dari 0,05, maka H0-nya ini diterima. Sehingga tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode perlakuan panas dan suhu pemanasan terhadap kekuatan tarik baja. Baik, mungkin cukup segitu video tutorial tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.